itu kan milih cawapres nggak bisa sembarangan. Ini bukan kayak main Tinder gitu, Pak. Swipe ke kanan, swipe ke kiri, main-main itu kan bukan begitu. Bahwa Pak Ganjar ini saat menentukan cawapres bersama dengan teman-teman kemudian yang mengusung, itu tentunya pertimbangannya adalah pertimbangan yang mendalam. Beauty contest gitu ya, dengan banyak orang itu. Tiba-tiba deklarasinya dengan orang yang berbeda. Ya pusing juga kita melihat pola politik semacam itu kan. Halo semua, kembali lagi di Semiotik, Seno Ngomongin politik. Yes. Nah, Mas Seno, seru nih ya. Kenapa kemarin udah mulai seru nih. Okay. Kemarin kan beberapa minggu yang lalu, seminggu lah ya. Iya. Itu Mas Ganjar sudah kemudian selesai masa jabatan di gubernur. Betul. Sehingga mungkin ini pasti akan semakin seru lagi. Agenda-agendanya semakin banyak, terus gerak cepatnya kemudian kita tunggu-tunggu nih. Yeah. Ada apa lagi nih? Yeah. Tapi Mas Seno, kita nggak ngomongin Mas Ganjar. Oke. Kita kali ini ngomongin siapa nih? Siapa yang kemudian paling berpotensi mendampingi Mas Ganjar di posisi cawapres? Wah. Ada siapa aja nih Mas nama-nama yang muncul dari belakangan ini dan kemudian ini tinggal siapa? Ya hari ini kan jelas ya karena kita bicara semiotik. Bajuku kan jelas. Ini warna kita hijau. bicara garis-garis tapi warnanya hijau. Oke. Terus bajumu juga ini kok ada simbol-simbol juga nih, garis-garis tapi warna Coklat kuning-kuningan. kuning-kuningan, tapi Sepertinya agak gitu. agak pudar. Agak pudar kuningnya Iya. ya. Jadi Iya. gimana Mas? Ada nama siapa nih yang kemudian paling berpotensi untuk mendampingi Mas Ganjar? Nah, itu yang mewakili kan dari baju kita ini kan mewakili itu. Kalau dari pemberitaan kita lihat baca berita ya ada dua nama yang terakhir ini dibahas kan, ada Pak Mahfud MD dan ada Pak Ridwan Kamil. Dua nama yang kemudian Tinggal dua nama. rame, tinggal dua nama. Ada Pak Sandiaga Uno kemarin. Kemarin sempat ada Pak Sandiaga, Pak Erick Thohir. ada Pak Erick Thohir, Kemudian siapa lagi ya? TGB. TGB, bahkan ada nama AHY. AHY juga tuh, Iya. karena kan nggak jadi sama yang sono. Nggak jadi sama yang sono. Jadi kemudian empat ini Jadi mungkin mungkin Mas AHY mau mulai hobi lari-lari juga nih abis ini nih. semakin kenceng lagi. Semakin kenceng lagi. Tapi larinya kemana kita nggak tahu. Nggak jelas juga, iya. Tapi kita bahas di dua nama itu dia. Iya. Pak Mahfud, Pak Mahfud atau Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil. Tapi bisa juga loh nama-nama di luar itu juga. Luar itu juga bisa. Iya, tapi yang menguatkan dua nama itu. Jadi Kalau Pak Mahfud misal gimana sih? ya menarik ya. Kan kalau kita ngomong tentang seorang capres, itu kan milih cawapres nggak bisa sembarangan. Ini bukan kayak main Tinder gitu, Pak. Swipe ke kanan, Main Bumble. swipe ke kiri, main-main itu kan bukan begitu. Bicara tentang cawapres itu, ini harus ada pemilihan yang tepat. Bibit bobot-bobotnya harus dilihat betul. Nggak bisa kalau kemudian bicara tentang pemilihan cawapres itu hanya berdasarkan chemistry sesaat. Hanya karena kesamaan kepentingan kekuasaan, nggak boleh. Nah, kalau kita lihat figur Pak Ganjar, 10 tahun itu memimpin Jawa Tengah, kemudian 10 tahun yang lalu itu juga menjadi DPR RI, itu pasti punya pengalaman yang luar biasa dalam ngurusin rakyatnya. Nah, nggak mungkin pada saat kemudian tahapannya lebih serius, setelah jadi gubernur selesai mandatnya, kemudian next menjadi presiden, itu nggak mungkin kemudian Pak Ganjar hanya berdasarkan kepentingan kekuasaan. Hanya sekedar kemudian ada orang ngebet jadi cawapres diambil atau kemudian dipertimbangkan, nggak bisa. Maka nama-nama yang muncul fokusnya pasti masalah bagaimana sih mereka selama ini kerjanya oke nggak? Kiprahnya oke nggak? Gitu. Kemudian yang mereka lakukan dalam kerja-kerjanya itu kredibel nggak dengan kompetensinya. Nah, aku melihat satu peristiwa yang menarik. Pak Ganjar ini seorang pemimpin yang sangat mempertimbangkan berbagai macam unsur dalam kemudian beliau memimpin. Contohnya di Jawa Tengah terakhir. Saat kemudian beliau menjadi gubernur, wakil gubernur beliau ini adalah seorang yang berlatar belakang santri. Punya kultur santri yang luar biasa, memiliki background Nahdliyin yang merupakan putra dari Mbah Maimun Zubair. Ya, Pak Wagub itu. Sehingga kemudian ada semacam chemistry nasionalis religius yang dibangun oleh Pak Ganjar. Maka itu Pak Mahfud MD memenuhi syarat itu. Makanya kemudian muncullah nama-nama tokoh kultural seperti Pak Mahfud MD yang kemudian di kalangan teman-teman Nahdliyin itu juga sangat disegani. Dan di kalangan masyarakat luas juga nama Pak Mahfud ini sangat populer kan. Berbagai macam peristiwa juga itu nama beliau muncul. Pak Ridwan Kamil misalnya itu juga satu nama yang menarik. Dari kita berbagai macam pengalaman beliau sebagai seorang arsitek. Salah satunya misalnya di berbagai kota-kota besar itu yang mendesain adalah Pak
Ridwan Kamil. Di Surabaya juga sama, Pak Ridwan Kamil yang melakukan desain itu. Jadi ya menurutku nama beliau berdua ini luar biasa. Tapi itu tadi, kalau kita melihat background check-nya Mas Ganjar sebagai seorang gubernur, ada tendensi atau kecenderungan untuk memimpin suatu tempat, suatu wilayah, itu didasarkan atas pertimbangan nasionalis religius. Jadi Pak Mahfud ini ada di kemudian agak unggul nih dari Pak Ridwan Kamil. Karena Pak Mahfud secara kesejarahan, kepemimpinan Mas Ganjar dulu di gubernur, wakil gubernurnya adalah religius. Jadi memadukan adalah nasional religius. Dulu Pak Jokowi juga di periode kedua. Iya, Pak Jokowi kemudian menggandeng Kiai Ma'ruf Amin. Itu akhirnya juga bagian dari nasionalis religius. Betul. Ya Ustadz Tad Yasin, Gus Tad Yasin itu kan juga seorang yang punya latar belakang cultural NU yang luar biasa. Kuat, ya. Dan itu kemudian mampu memimpin Jawa Tengah dengan luar biasa. Nah, Pak Ganjar nih kemarin kan barusan selesai juga ada perpisahan dengan warga Jawa Tengah. Viral kan di mana-mana, kita melihat bagaimana Pak Ganjar begitu dicintai rakyatnya di Semarang dengan berbagai macam konser itu, kemudian menyampaikan salam perpisahan, menampakkan sebagai family man. Kami mohon pamit. Saya hanya ingin dikenang satu saja, bahwa saya kulo sedereke panjenengan. Yang aku lihat dalam memimpin Jawa Tengah, Pak Ganjar ini kan menerapkan pola yang humanis. Gitu. Humanis itu seperti apa? Mengedepankan keluarga, kemudian mengedepankan perlindungan terhadap kehidupan. Makanya lah dibangun misalnya ribuan embung. Gitu. Bicara tentang embung, tentang kemudian waduk itu juga bicara tentang air. Nah itu kan kehidupan. Nah kemudian bicara tentang sekolah gratis, kemudian bicara tentang misalnya SMK boarding school untuk anak-anak tidak mampu. Itu semua ngomongin tentang kehidupan, Pak. Nah, pada saat kemudian kita bicara seperti itu, ini kontras juga kan. Di satu peristiwa lain tiba-tiba ada terjadi peristiwa yang tidak menghargai kehidupan. Apa? Ada satu kader partai dipukul oleh kader partai lain. Gitu. Nah, itu kan terjadi juga tuh. Nah, itu masalah kan sepele kan. Hal sepele kemudian juga, malah pukul-pukulan. Nah, hal semacam ini kan nggak dilakukan Pak Ganjar. Artinya itu bukan kemudian pola politik yang kemudian diinginkan Pak Ganjar. Tidak mengedepankan politik keadaban atau kesantunan. Nah, kita kedua tidak calon. Saya udah kayaknya karena pakai baju tadi gara-gara itu ini kuning agak memudar ya. Saya lebih ngomong soal Mas Ridwan Kamil. Kang Ridwan Kamil. Kang RK. Nah kan tadi soal Pak Mahfud. Pak Mahfud kan tadi udah oke lah. Maksudnya secara kapasitas beliau dengan kehebatan beliau dalam kemudian dia mempunyai kemampuan ketatanegaraan yang sangat bagus. Selalu kemudian di menteri di beberapa presiden. Selalu jadi andalan lah untuk jadi menteri dan segala macam. Bahkan kemudian di 5 tahun yang lalu kita tahu juga Pak Mahfud juga mau sempet kan itu menjadi bursa cawapresnya Pak Jokowi. Mungkin hari ini nih atau kemudian tahun ini atau kemudian tahun 2024 itu menjadi bisa aja nih tahun ini tahunnya dia. Karena kan tokoh-tokoh sepuhnya nggak ada. Nah karena saya di sini pakai bajunya agak kuning memudar karena kan Pak Ridwan Kamil kan sudah login ke Partai Golkar, ya kan? Ridwan Kamil juga menurutku keren juga loh. Kenapa? Karena menurut dirimu kenapa tuh? Ketika mendampingi Mas Ganjar, Pak Ridwan Kamil itu bisa kemudian satu, selain kemudian kemampuan teknokratnya atau kemampuan dalam mendesain sebuah daerah berkembang, dia kan kita tahu dari sejarah track record-nya dia kan Pak Ridwan Kamil tuh mantan wali kota, yang kemudian di situ Bandung jadi lebih keren, lebih bagus secara infrastruktur, kemudian lanjut ke gubernur, ya kan banyak kemudian taman kota ada sebuah infrastruktur yang dibangun lah, artinya kan ini bisa menjadi perpaduan pasangan yang kemudian baik juga. Nah, terus dalam politik atau dalam pemilu 2024 ini menjadi menarik. Kenapa tuh menarik? Perwakilan dari teritori. Oke lah Pak Mahfud mungkin kultur Madura bisa kemudian menjadi bagian kemenangan di Jawa Timur. Tapi Jawa Barat juga besar juga ya, penting karena juga. besar juga. Tapi kan Pak Ridwan Kamil kan di gubernur nih. Jadi gubernur terus kemudian jadi cawapres nanti misal jadi cawapres. Artinya kan Jawa Barat memiliki potensi kantong suara yang juga besar juga nanti ketika Pak Ganjar capres. Jadi saya kayaknya karena bajunya kuning agak berbeda dikit nggak apa ya? Aku penasaran aja. Jadi kayaknya Ridwan Kamil nih kayaknya. Enggak, aku penasaran. Paling cocok. Aku penasaran aja. Kenapa Dirimu ngomong gini, bajumu dikasih Pak RK atau gimana? Enggak juga, nggak dikasih. Jadi kayaknya Pak Ridwan Kamil juga kemudian memiliki kans juga, memiliki peluang juga karena kan beliau ya sepak terjangnya juga di beberapa
pemerintahnya beliau, dia juga bagus-bagus juga. Iya, makanya aku bilang tadi, nyambung sama poinku yang aku sampaikan, bahwa Pak Ganjar ini saat menentukan cawapres bersama dengan teman-teman kemudian yang mengusung, itu tentunya pertimbangannya adalah pertimbangan yang mendalam. Bicara tentang nilai-nilai yang sama, tentang visi yang sama. Makanya kalau kemudian banyak yang tanya, ini gimana nih, dicocoknya dijodohin sama siapa nih? Nggak sama bos antara Pak Ganjar dengan capres-capres yang lain. Kalau capres yang lain kan bisa aja isu delay sore tempe. Tiba-tiba A kemudian karena manuver elit, kemudian tiba-tiba nyebrang pindah B. Kemudian dengan cara-cara yang macam-macam tiba-tiba bisa. Nah Pak Ganjar kan enggak. Makanya nggak suka, kita kontras aja melihatnya ini. Di sisi lain kemudian kita publik dipertontonkan dengan arogansi, tampilan kekuasaan gitu kan, mukul-mukul orang lah segala macam ya kan. Di saat yang sama kita bicara tentang milih cawapres aja kita hati-hati. Artinya Pak Ganjar nggak bisa disamain bahwa bicara tentang memimpin bangsa ini nggak bisa sekedar hanya urusan meraih kekuasaan, bicara tentang elektoral, bicara tentang dapat suara berapa, kalkulasi matematika, enggak Pak. Tapi yang dipertimbangkan dan jadi prioritas menurutku dari pola Pak Ganjar yang berkomunikasi dengan santun, hati-hati, kemudian milih segala sesuatunya itu dengan pola yang mendalam, kebatinannya juga digunakan. Itu artinya saat bicara tentang memimpin bangsa ke depan, milih cawapres ini penting bos, nggak sama gitu loh. Makanya saat kita ngomong tentang ini Pak Ganjar milih Pak RK atau Pak Mahfud atau yang lain ya, kan kita nggak tahu ya, masih banyak opsi juga yang kemudian orang-orang bagus, orang baik, yang bekerja dalam senyap. Nah, makanya kita melihatnya, kalau pada saat Pak Ganjar diburu-buru, siapa Pak cawapresnya segala macam, nggak sama, nggak bisa tiba-tiba kemarin barusan ketemu beauty contest gitu ya, dengan banyak orang gitu, tiba-tiba deklarasinya dengan orang yang berbeda. Ya pusing juga kita melihat pola politik semacam itu kan. Nah, Pak Ganjar aku rasa bukan figur yang kayak gitu bos. Nah itu contoh satu hal yang keren, artinya Pak Ganjar menunjukkan bahwa saat melakukan segala sesuatu itu penuh pertimbangan, ada kesetiaan pada value gitu. Nah, kayak Pak Ganjar Bu Atiko kan couple relationship goals juga tuh dalam Pak Ridwan Kamil sama Pak RK juga iya, sama. Pak Mahfud dengan keluarganya juga sama, iya. Bagus semua juga keluarganya. Bagus, makanya kita tapi kita menang kemarin. Pak RK itu waktu momentum ketika selesai masa jabatan itu sama. Kenapa tuh? Pak Ganjar juga cintai, Pak Ridwan Kamil juga begitu cintai. Jadi momennya benar sama. Mungkin ini karena waktu yang sama, kayaknya cocok. Sama-sama udah nggak jabat gitu ya, udah ketemu nih, nongkrong bareng nih ya. Wah kita udah sama-sama nih, nggak jabat nih, nongkrong dulu yuk. Ketemu. Jadi kita ada keunggulan Mas Ridwan Kamil sama Mas Ganjar adalah sama-sama jabatnya kemarin, sekarang sama-sama udah nggak jabat. Jadi semacam persatuan alumni gubernur ya. Nah ini cocok nih Ridwan Kamil sama Mas Ganjar. Kalau aku sih gitu. Oh iya kan itu kan dirimu. Kalau aku kan aku nggak bicara figur. Tapi yang aku bicara adalah historical pengalaman Pak Ganjar memimpin. Itu aku ulangi lagi, bicara tentang keserasian, kepaduan antara nasionalis religius. Religius ini bisa banyak nama, belum tentu juga mungkin Pak Mahfud MD, tapi kan nama yang menguat saat ini beliau. Sehingga ini menjadi bagus juga secara penguasaan hukum, secara politik, beliau juga Menko Polhukam, penguasaan pasal penguasaan ayat-ayat dalil dan kemudian dalih itu semua. Gitu. Hukum jadi dan hukum. Ya, itu menjadi nama yang menarik, meskipun bisa saja muncul nama yang lain. Nah, jadi menarik juga melihat saat ini kita nggak kayak main Tinder ya, bicara tentang milih cawapres ini nggak kayak main Bumble atau matchmaking app gitu, tapi ini bicara tentang satu yang lebih serius. Makanya kayak kita agak serius. Ya, jadi nanti mungkin kita nggak bisa, tinggal tunggu aja. Kapan nih siapa kemudian yang akan cocok kemudian mendampingi Mas Ganjar sebagai cawapres. Betul. Mas Seno pilih dari dua itu, ranking 1 siapa, ranking 2 siapa yang paling enak? Oh, ranking aja. Kan kita belum tahu, belum bisa menentukan juga kan kita. Tapi kita cobalah untuk prediksi lah. Nantinya Mas Ganjar kira-kira paling cocok ranking 1 atau ranking 2? Ranking 1 siapa? Ya, ranking 1 yang baju hijau begini. Pak Mahfud berarti. Ranking 2? Ranking 2 ya ada Kang RK. Tapi kan namanya ranking itu juga bisa aja kayak di klasemen
Klasemen League, liga sepak bola gitu ya. Iya, kuda hitam tuh bisa muncul dari mana-mana, Bos. Jadi kita bicara ranking hari ini juga sekian hari, sekian minggu ke depan ya bisa berubah lagi. Kan ini bicara situasi hari ini. Ya. Maka rankingnya ya menurutku ya karena Pak Mahfud mewakili semangat religius itu ya masih ranking 1 lah. Masih ranking 1 ya? Masih ranking 1. Masih ranking 1. Tapi klasemen sementara. Klasemen sementara. Belum klasemen akhir. Belum klasemen akhir. Nanti jadi pialanya jangan dikasih dulu. masih klasemen sementara. Oke, jadi nanti juara liganya bakal ditentukan nanti ketika pendaftaran. Betul. Kita ketemu tuh. Udah klik itu, akadnya udah terbentuk. Itu. Ada baju hijau putih. Iya. Baju kuning memudar putih akan menjadi satu nanti di sama-sama jadi merah putih. Merah putih. Iya. Mantap. Jadi itu teman-teman, hari ini di Semiotik membicarakan soal potensi pasangan dari Mas Ganjar Pranowo. Yes. Dan kemudian kita akan melihat bersama-sama bahwa siapa nanti yang akan memimpin bangsa Indonesia haruslah orang yang punya kompetensi, orang yang punya track record jelas, tidak punya darah di tangannya, dan kemudian punya keinginan, visi, hati yang sama dengan calon presiden yang sudah kita gadang-gadang bersama-sama, Pak Ganjar Pranowo. Siapa pilihan teman-teman? Apakah Pak RK, Pak Mahfud MD, atau nama-nama yang lain? Silakan kita bahas sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di Semiotik selanjutnya.